Para saksi kebangkitan Yesus dari kematiannya. Setelah Yesus mati disalibkan, lalu dikuburkan di kuburan yang menyerupai goa, pada hari ketiga kematiannya, Yesus bangkit hidup kembali. Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus sanggup mengalahkan maut, yaitu kematian. Dan ini juga dapat membuktikan bahwa meskipun Yesus ilahi berinkarnasi menjadi manusia, tetapi Yesus adalah kekal. Ketika Yesus hidup lagi lalu bangkit keluar dari dalam kubur, Yesus bangkit dengan tubuh manusia yang dimuliakan. Namun kebangkitan Yesus masih membawa tanda penyalibannya. Tertulis dalam kitab Yohanes 20 ayat 20 dan 27. Yohanes 20 ayat 20 dan 27. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dan inilah para saksi kebangkitan Yesus dari kematiannya. Saksi yang pertama adalah dua malaikat. Dua malaikat di kubur yang kosong itu berkata kepada Maria Magdalena dan beberapa wanita yang lain bahwa Yesus telah bangkit. Tertulis dalam kitab Matius 28 ayat 1 dan ayat 5-7, Markus 16 ayat 1-7, Lukas 23 ayat 55, dan Lukas 24 ayat 1-11. Saksi yang kedua adalah para wanita yang sebelumnya mengunjungi kubur Yesus. Tertulis dalam Matius 28 ayat 1 dan ayat 9-10, Yohanes 20 ayat 14-18. Ketika para perempuan itu pergi menyusul Yesus ke Galilea, seperti yang diberitahukan oleh dua malaikat, di tengah perjalanan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Lalu mereka menyembah Yesus. Saksi yang ketiga adalah Petrus dan satu murid Yesus yang lain. Tertulis dalam kitab Lukas 24 ayat 13-35, 1 Korintus 15 ayat 5, dan Markus 16 ayat 12. Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid. Dan di dalam perjalanan, Yesus berbincang-bincang dengan mereka, yaitu ketika kedua murid tersebut melakukan perjalanan ke Emmaus. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa yang sedang berbincang dengan mereka adalah Yesus. Saksi yang keempat adalah para murid Yesus. Diceritakan dalam kitab Lukas 24 ayat 33-49 dan Yohanes 20 ayat 19-23. Setelah Yesus Kristus bangkit dari kubur dan ketika datang ke ruang atas untuk menemui para murid, awalnya para murid tersebut merasa seram dan ketakutan. Tetapi tak lama kemudian, para murid dipenuhi sukacita dan rasa kagum dengan apa yang terjadi. Saksi yang kelima adalah para murid termasuk Thomas. Tertulis dalam Yohanes 20 ayat 24-29. Seminggu kemudian, Yesus datang lagi di ruangan yang sama tanpa membuka pintu. Pada hari kedatangannya itu, Thomas pun percaya pada kebangkitannya. Saksi yang keenam adalah para murid termasuk Petrus. Tertulis dalam kitab Yohanes 21 ayat 1-23. Pada suatu hari, Yesus bergabung dengan beberapa murid di tepi danau Galilea dan sarapan dengan mereka. Lalu kemudian diikuti dengan berbicara kepada Petrus. Saksi yang ketujuh adalah lebih dari 500 saudara sekaligus dan Yakobus. Tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 6 dan 1 Korintus 15 ayat 7. Selama 40 hari antara kebangkitan Yesus dan kenaikannya, kehadiran Yesus yang telah bangkit dari kubur telah dilihat oleh lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Saksi yang ke-8 adalah kemungkinan banyak orang lainnya. Tersirat dalam bunyi ayat dalam Lukas 24 ayat 50-53 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11. Merujuk kepada bunyi ayat-ayat tersebut, mungkin masih ada lagi penampakan Yesus yang tidak tercatat setelah kebangkitannya, yaitu pada hari-hari yang terakhir sebelum kenaikannya kembali ke surga. Saksi yang ke-9 adalah Rasul Paulus. Tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 8, silakan bandingkan dengan apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-9. Paulus menganggap bahwa dirinya juga sebagai saksi dari Kristus yang telah bangkit. Sebab Yesus yang telah mati dikuburkan, lalu kemudian bangkit lagi dan naik kembali ke surga, tetapi Yesus menampakkan diri kepadanya di jalan menuju Damaskus. Momen peristiwa inilah yang kemudian mengubah Saulus, yang sebelumnya menentang ajaran Yesus dan menganiaya para pengikutnya.
Saulus kemudian bertobat dan mengganti namanya menjadi Paulus. Paulus kemudian mengajarkan ajaran Yesus dan menjadi Rasul Kristus. Namun mengenai fakta ini, masih ada saja beberapa orang yang meragukannya. Mungkin mereka adalah dari orang-orang yang meragukan kebenaran yang tertulis di Alkitab. Itulah beberapa bukti dan saksi yang tertulis di Alkitab yang berhubungan dengan kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya. Sekaligus membuktikan bahwa Yesus itu sebelumnya telah benar-benar mati disalib dan dikuburkan, namun Yesus dapat bangkit hidup kembali. Lalu kemudian Yesus naik kembali ke surga, ke tempat asalnya.